datanya berapa. Jadi menentukan numerator, angka kejadian, kalau denominator jumlah hari data kelompok yang memiliki risiko infeksi. Kita langsung saja, dari hasil perhitungan ini nanti diukur setiap bulannya, kemudian dibuat grafik. Ya, contoh, pada bulan April 2017, jumlah pasien terpasang ventilator mekanik adalah 18 orang. Total hari pemakaian ventilator mekanik adalah 60 hari. Jumlah pasien VAP ada 4 orang. Lihat rumusnya, jumlah VAP dibagi jumlah hari pemasangan ventilasi mekanik. Maka kalau kita disuruh mencari incidence rate untuk VAP berapa? Berapa, Dek? 4/60. Bukan 4/18 ya, 4/60. Nah, sini adalah 66,6 per ribu. Kali 1000 ya, bukan kali 100. Bukan persentase. Ini untuk insiden selalu kali 1000. VAP sudah paham ya? Nah, kriteria inklusi insiden VAP. Dikatakan dia VAP atau ventilator associated pneumonia kalau pasienmu itu demam lebih dari 38 derajat Celcius, ada leukopeni atau leukositosis kurang dari 4.000 atau lebih dari 12.000. Leukositnya dilihat dari hasil labnya. Minimal disertai 2 tanda berikut. Ada onset baru, sputumnya berwarna biru, ada perubahan sifat sputum, misalnya lebih kental, ada warnanya berubah jadi, biru, hijau. Kemudian ada peningkatan fraksi respirasi O2, FiO2, itu ada di mesin ventilatornya. Peningkatan PIP setiap harinya sebesar 3 cm H2O dari PIP sebelumnya selama 2 hari berturut-turut. Jadi ada peningkatan PIP selama 2 hari berturut-turut lebih dari sebesar 3 cm H2O. Nah, kalau pasienmu itu sudah kena pneumonia sebelum pemasangan ventilator, maka dia tidak dihitung insiden VAP. Ya. Oke. Jadi harus benar-benar tahu menentukan, oh pasienku ini VAP, pasienku ini tidak. Sekarang insiden rate untuk ISK. Jumlah ISK dibagi jumlah hari pemasangan kateter urin. Oke. Contohnya, jumlah pasien yang terpasang kateter urin 20, total pemasangan kateter urin adalah 50 hari. Ya. Maka dan jumlah ISK-nya 2 orang. Berarti 2/20 atau 2/50? 2/50. 2/50. Kali 1000 adalah 40/1000. Sudah? Nah, kapan kita katakan dia punya ISK? Pasienmu ada demam, kemudian ada urgensi, pipis-pipis terus, ya. Kayak kalau bahasa Jawa itu anyang-anyangan, frekuensinya lebih sering, disuria, kemudian ada nyeri di suprapubiknya. Kalau pada anak itu ada selain demam, ada hipotermi juga, ada apnea, bradikardi, letargi, muntah-muntah. Jadi hati-hati pada anak kecil kalau dia panas, terus dia muntah-muntah dan sebagainya, mungkin ada ISK. Itu sangat rawan di anak kecil. Tes diagnostiknya ada tes cari celup atau dipstick, Puri
ada nanah ya, ada leukositnya ditemukan di dalam urinnya. Ada kok di kultur urin ada bakteri, ditemukan bakteri. Sehingga nanti dokter akan mendiagnosis itu sebagai ISK. IAD. IAD jumlah IAD per jumlah hari pemasangan kateter vena sentral. Misal, ada 20 orang terpasang vena sentral, total hari pemasangan adalah 50 orang, yang, sorry bukan yang ISK itu ya, yang kena infeksi eh, aliran darah adalah 2 orang. Berarti 2 per 50 kali 1000. 40.000. 40 per 1000. Nah, kapan dikatakan IAD? Sama, semua infeksi selalu demam lebih dari 30 derajat Celcius, ada menggigil, ada hipotensi. Ya, pada anak biasanya ada bradikardi, ada hipotermi apnea. Ya, tidak ditemukan sumber infeksi lain ya, selain di pemasangan kateter. Kalau dia infeksi sebelum pemasangan CVL, itu tidak dihitung IAD. Jadi kalau dia sudah panas sebelum pemasangan CVL, itu tidak masuk IAD. IDO, infeksi daerah operasi. Itu adalah jumlah kasus infeksi karena di daerah operasi per jumlah kasus operasi di hari itu. Misalnya pada bulan April 2017 ada operasi SC-nya 40 orang. Terjadi IDO 20 orang. Berarti ya 2 per 40 kali 100. Hanya khusus untuk IDO dikali 100. Yang lain dikali per 1000. Ya, dikatakan IDO. Nah, IDO itu macam-macam, ada 3. Daerah IDO superficial, IDO deep atau profunda insisional, IDO organ, infeksi organ ya. Ya. Nah, kalau superficial 30 hari pos operasi itu ada di subkutan, ada kelihatan merah-merah, ada pus di luka operasi, biakan positif cairan. Jadi ada di kulturnya, di tes kultur ada biakan bakteri, biasanya nyeri, ada pembengkakan, hangat di daerah bekas insisi. Itu superficial. Kalau operasi profunda itu 30 hari sampai 1 tahun. Meliputi jaringan lunak, lapisan fasia, dan otot. Jadi sudah masuk ke dalam lagi. Infeksinya masuk ke dalam lagi. Jadi ada luka dehiscens disertai demam lebih dari 38 derajat Celcius, nyeri lokal, ada abses, bukti infeksi yang lain ya. Dokter menyatakan infeksi. Infeksi daerah rongga. Dalam 1 tahun juga ya. Sampai infeksinya ke dalam. Ya, di bawahnya lagi. Ya, jadi ada drainase dari rongga, drainase dari organ, ya. Klasifikasi luka operasi ada bersih, bersih tercemar, tercemar, kotor, atau dengan infeksi. Kalau berdasarkan ASA, itu ada pasien sehat, pasien dengan gangguan sistemik ringan sedang, sistemik berat,
sistemik berat mengancam kehidupan, tidak diharapkan walaupun dioperasi atau tidak. Ya, itu macam-macam jenis operasinya. Nah, ini waktu biasanya waktu operasi ya 5 jam, koronari arteri atau bypass ya. Macam-macam. Appendektomi 1 jam, amputasi 1 jam ya. Nah, tadi sudah dianalisis interpretasinya, bandingkan kecenderungannya dari bulan yang sebelumnya. Ada naik apa turun? Dibandingkan lagi boleh Bu dengan benchmark, boleh dibandingkan dengan rumah sakit lain. Punyaku seberapa atau incidence rate-nya. Lalu kita didiseminasikan, dibuatkan laporan. Laporan kemana? Ke laporan ke Komite PPI. Nanti Komite PPI akan melaporkan setiap 3 bulan ke direktur. Dan itu nanti kalau perlu peningkatan atau perlu strategi atau program baru untuk menanggulangi infeksi, maka direktur akan membuat apa ya program ke seluruh unit. Nah, monitor evaluasi di Monef ya hasilnya bagaimana dibandingkan tadi ya. Nah, ini adalah contoh formulir surveillance di rumah sakit ya. Hasil kultur dan sebagainya ya. Jadi bulanan setiap bulan IPCN kalau nanti Anda jadi IPCN nanti mengisi seperti ini. Setiap pasien kalau ada FAP HAP-nya. Jadi nanti terus dijumlahkan dalam 1 bulan itu berapa yang FAP, ada yang HAP, ada ISK berapa. Ini bentuknya untuk bentuk pelaporannya ya. Dia pakai survei, dia punya database ya. Nah, ini adalah database-nya rumah sakit. Ini punyanya Jantung Harapan. Nah, ini yang dimasukkan ke database. Nah, dimasukkan per bangsal. Seperti ini ya. Nanti dimasukkan, diupload. Nah, biasanya kita bisa melihat ya targetnya berapa, pencapaiannya berapa, benchmarknya berapa. Misalnya ISK ternyata dalam 1000 ya. Dalam 1000 itu targetnya adalah 3,5. Kalau di bawahnya berarti mencapai target apa enggak? Mencapai target apa enggak? Tidak mencapai. Ya mencapai. Sayang, semakin pendek, semakin sedikit angka, berarti semakin bagus apa semakin jelek? Semakin bagus. Oh, semakin bagus. Iya. Jadi, kalau dia targetnya itu 3,5, benchmarking punya rumah sakit lain 4,8. Terus, dalam bulan itu, ISK-nya yang terjadi cuma 0,18 per 1000. Berarti dia bagus apa jelek? Bagus. Bagus. Ya. Nah, nanti dibuat seperti ini. Targetnya di mana, pencapaiannya di mana? Di data per ruangan. Ya. Nah, ini dibuat per bulan, bisa dilihat setiap bulannya berapa. Nanti untuk monitoring dan evaluasi digunakan untuk ICRA, ya, desain untuk ICRA, audit, dan monitoring yang lain yang dilakukan oleh PPI. Sehingga untuk manajemen resikonya, ICRA itu manajemen resiko ya. Manajemen resikonya ya sama intinya di identifikasi resikonya, analisis resiko, evaluasi resiko, dan menanggulangi resiko. Yang tinggi apa? Yang tinggi FAP, berarti yang dilakukan adalah FAP-nya, analisis FAP-nya. Nah, sehingga penggunaan surveillance merupakan kegiatan yang luas dalam program PPI ya.
intinya adalah nanti Anda harus bisa menghitung. Nanti kita praktikumnya menghitung ini ya. Oke. Kita lanjut ke medication safety. Oke. Untuk medication safety, kita akan belajar tentang insiden medication error. Ya, alur manajemen obat di rumah sakit seperti apa. Kemudian istilah dalam kesalahan obat, pencegahan medication error, kemudian peran perawat dalam keamanan obat. Kenapa kita harus belajar ini? Karena nanti kita sebagai perawat di garis terdepan yang disibukkan oleh pengelolaan obat. Yang mengelola obat sebenarnya sudah ada farmasi, tapi yang memasukkan obatnya itu adalah perawat. Jadi perawat harus tahu bagaimana mengelola obat, pemberian obat. Ya. Dan itu dibutuhkan critical thinking. Kapan obatnya dimasukkan, habis obatnya dimasukkan, apa yang harus dipantau, itu harus dipahami semua. Nah, pengelolaan obat adalah tugas berisiko. Kesalahan dalam pemberian obat menjadi trauma bagi perawat. Yang saya ceritakan kemarin, ada yang memasukkan obat salah apa ya? Jalurnya salah, pasiennya meninggal, itu meninggalkan trauma biasanya pada perawat. Kesalahan obat ini menjadi insiden medication error ini kematiannya mencapai 98.000 setiap tahunnya. Ya. 3% dari 15.000 pasien mengalami KTD karena obat. Ya. Di survei pada 200 perawat, 153 diantaranya pernah terlibat kejadian medication error. Jadi biasanya perawat yang terlibat error itu merasa bersalah, tertekan, malu, menyesal, takut memberikan perawatan pada pasien, ya, sehingga tekanan moral hingga meninggalkan pelayanan kesehatan. Itu kalau di luar negeri banyak kayak gitu. Karena dia merasa membunuh pasiennya. Faktor yang berkontribusi pada kesalahan obat yang pertama, peningkatan beban kerja. Kita beban kerjanya berat perawat itu. Kegagalan memeriksa dosis obat. Kurang pengetahuan farmakologi, nggak tahu kalau obat tersebut diberikan nanti hasilnya akan seperti ini. Misalnya obat antikoagulan yang disuntikkan di perut pada pasien jantung itu harus dilihat setelah pemberian itu cepat sekali untuk menurunkan tekanan darah, ya. Jadi hati-hati setelah memberikan obat antikoagulan itu harus dilihat tekanan darahnya seperti apa. Kalau drop apa yang harus dilakukan, ya. Kesalahan kalkulasi obat. Nah, ini yang sering terjadi, terutama di bangsal anak. Karena anak pemberian obatnya berdasarkan berat badan. Kalau Anda ngitungnya salah, berarti terjadi kesalahan pemberian obat. Ya, jadi jangan disepelekan. 0, harusnya pasiennya dikasih 0,1 mili misalnya. Terus kok kasih obatnya 1 mili. Nah, bablas nanti berangkat ke Rahmatullah. Ya. Kelelahan, beban kerja tinggi ya, saya sampaikan tadi. Tidak mengecek gelang pasien misalnya. Karena hanya ada 6,5 perawat, 6,5% perawat itu mengecek gelangnya pasien. Distraksi, sambil ngasih obat, sambil ngobrol. Sambil oplos obat, sambil ngobrol. Itu nggak boleh. Ya, ini banyak sekali. Nah, peningkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai, nanti kita belajar lebih ini lagi ya. Ini namanya high alert medication. High alert medication. Obat dengan kewaspadaan tinggi. Apa saja obat itu? Nah, itu kita harus tahu, paham obatnya apa saja, nyimpennya di mana, penggunaannya pada gimana.
Istilah dalam medication, efek samping, ini sudah tahu ya, efek samping penggunaan obat. Jadi bukan efek utama, efek samping. Misalnya jadi gatal-gatal, misalnya lagi jadi dredeg ya, jadi palpitasi misalnya. Adverse reaction, efek yang tidak diharapkan muncul dari pemberian obat yang benar. Nah, obatnya pemberian sudah benar semua Bu Evi, tapi ada adverse event, ada adverse reaction, itu harus disampaikan. Ya, error ya tadi kesalahan, entah 10 benarnya tidak kejadian. Adverse event, insiden yang bisa membahayakan pasien diberikan obat. Hati-hati, biasanya dokter itu nulis di lembar perkembangan ya. Catatan perkembangan itu biasanya harus dilihat ya, hati-hati. Karena ada perubahan obat yang harusnya di stop, itu biasanya perawat itu ingatnya, oh kemarin dikasihkan obat A, sudah di stop sama dokternya, dikasihkan lagi. Ya. Nah, manajemen obat di rumah sakit bagaimana? Mulai dari prescribing. Prescribing itu yang melakukan dokter. Ya. Transcription. Ditranskrip, diterjemahkan ke pengambilan obatnya. Itu biasanya di depo farmasi. Dispensing itu dibagikan per pasien. Jadi kalau Anda lihat ada troli obat, nanti ada di rumah sakit troli obat itu ada laci-lacinya sendiri, itu laci dispensing. Jadi kalau pagi obat dari depo farmasi itu turun, nanti akan dibagikan, oh ini Bu, obatnya Pak Suyoto, oh ini Bu, obatnya Pak Mardi, Pak ini. Jadi ada dispensingnya. Nah, masuk ke administering itu di kita yang memberikan administering. Ya, ini error terjadinya prescribing itu banyak 48%. Ya, transcription itu membaca. Nah, ini kesalahan cukup tinggi ya. Apalagi kalau tulisan dokternya nggak bisa dibaca. Anda mungkin sudah pernah belajar ada singkatan-singkatan dalam pemberian resep, itu juga mempengaruhi ya. Tapi ini yang wajib paham itu biasanya farmasi, tapi kita perawat nice thing to know. Akan lebih bagus kalau kita ngerti ya. Nah, kejadian yang bisa membahayakan, kalau tadi itu kejadian errornya, yang paling membahayakan, paling tinggi, tadi di prescribing, sekarang yang paling tinggi itu ketika administering. Ketika memberikan itu bisa membahayakan pasien itu lebih 51%. Ya. Nah, bagaimana kesalahan pemberian obat itu? Ya sama dengan sebenar pemberian obat. Jadi ada salah pasien, ada salah rute, ada salah waktu. Nah, waktu itu dikatakan salah kalau lebih dari 30 menit dari waktu yang ditentukan. Lebih atau kurang ya, sama. Kurang. Jadi sebelum 30 menit dari waktu yang harus ditentukan itu sudah diberikan, itu juga wrong time. Kelebihan telat juga wrong time. Ya. Wrong dose, dosisnya salah. Wrong drug, obatnya salah. Omission atau kegagalan dalam pemberiannya. Tidak terdokumentasi dengan baik. Nah, itu juga kesalahan dalam pemberian obat. Maka ingat 10 benar. Benar pasien ada 7, biasanya ada yang 6 benar saja ya. Nah, yang benar 6 benar pasien, obat, dosis, rute pemberian, waktu pemberian sebenarnya sama dokumentasi. Sekarang ditambahi benar edukasi. Jadi pasienmu harus teredukasi. Benar inform consent. Ada pasien berhak untuk menolak untuk pemberian obat. Benar asesmen, pengkajian, dan benar evaluasi. Itu tambahannya. Nomor 6 sampai nomor 9 itu tambahannya. Biasanya kalau di rumah sakit itu 6 benar standarnya. Nah, yang kemarin ada LASA.
looks alike, sounds alike. Zantac dengan Zyrtec. Folic acid dengan folinic acid itu beda ya. Ephedrine obat batuk kalau ephedrine. Epinefrin, epinefrin itu ya obat untuk pacu jantung. Ya. Desorubisin dan daunorubicin. Yang kemarin Celebrex dengan Cerebrix. Itu beda-beda. Nah, look like. Lihat bungkusnya sama persis. Cuman tulisannya saja berbeda. Harus dibaca. Iqra semuanya. Gabapentin, gemfibrozil ini 2 obat yang berbeda. Nah, tapi bentuknya sama. Nah, jadi harus hati-hati. Ini furosemid, midazolam, ya. Bagaimana caranya Bu Evi supaya look alike-nya ini diketahui oleh perawat? Biasanya labelnya yang kemarin kata Bu Evi, yang beda itu di huruf kapital. Kalau ini kan huruf kapital semua Bu Evi, ya. Jadi kita punya labeling sendiri. Gunakan protokol yang sistematis termasuk checklist untuk menulis dan meresepkan obat. Jadi harus ada SOP-nya. Penggunaan elektronik sistem. Nah, sekarang obatnya itu, pemberian obat itu masuk di barcode-nya pasien. Nah, itu bisa dilihat barcode-nya sama apa enggak. Harusnya kalau sudah punya pakai barcode itu tidak ada kesalahan. Nah, ini barcode-nya ya. Memastikan obat yang diberikan benar. Biasanya setiap itu akan dimasukkan ke rekam data pasien, diklik dan itu masuk di gelangnya pasien. Ya. Penyimpanan obat yang aman. Apa nah? Sebentar. Dadah. Salim dulu. Oh, ya. Ya. Awas, awas, awas. Sebentar, sebentar. Menyiapkan obat di ruang khusus terpisah dari nurse station. Dulu yang menyiapkan obat adalah perawat. Sekarang ada yang perawat, ada yang dari farmasi. Obat kemoterapi itu dulu yang menyiapkan perawat, tapi sekarang sudah dari depo farmasi. Jadi farmasi yang menyiapkan. Kalau untuk mengoplos tetap perawat ya. Kalau bisa tidak di nurse station. Melakukan konfirmasi obat sebelum penyiapan. Jadi biasanya kita punya list sendiri, buku medikasi, sambil nama pasien. Karena ingat, pasiennya satu obatnya bisa sampai 10 dalam 1 hari. Ya, dosisnya harus sama, ya, dilihat. Harus cek kadaluarsa obat. Double cek terutama untuk obat high alert. Meningkatkan kemahiran perawat dalam menghitung dosis obat. Pembedaan desimal. Ya. Nah, ini makanya perawat gimana-gimana harus punya matematika dasar. Matematikanya nggak boleh ndelosor. Kalau ndelosor nanti nggak bisa ngitung dosis obat yang mati pasiennya. Peningkatan pengetahuan farmakologi karena banyak obat-obat baru. Nah, ini harus belajar. Kalau Anda nanti mau bekerja di luar negeri, nama obatnya, merek obatnya berbeda, maka Anda harus belajar. Maka dari itu dulu, itu farmakologi dulu dileburkan di, ada beberapa angkatan dulu dengan kurikulum KBK itu, tidak ada farmakologi sendiri. Akhirnya sekarang yang terbaru, kalian itu yang sudah terbaru, itu farmakologi disendirikan. Zaman sama dengan zaman saya. Zaman saya farmakologi disendirikan. Akhirnya kita paham benar-benar obat apa, jenis apa, itu efeknya untuk apa, dan efek sampingnya untuk apa. Nah, lakukan transportasi obat dengan benar ke pasien. Jangan diiting-iting bawa syringe. Ya, bawa suntikan tok nggak boleh. Harus pakai minimal bagi. Jangan pakai plastik dieteng-eteng, nggak boleh. Yang paling bagus adalah menggunakan troli obat. Jadi jaga sterilnya juga.
Dokumentasi pemberian obat harus setelah pemberian obat. Jadi buku medikasi itu harus diisi. Lakukan prinsip benar pemberian obat. Tadi yang 10 benar ya. Secara rutin ajarkan pasien tentang efek yang diinginkan dan akibatnya apa. Contoh, pada pasien DM diajari mengenai tanda-tanda hipoglikemi. Karena pada pasien DM biasanya itu habis suntik insulin nggak ngerti dia, karena dia merasa gula darahnya tinggi, dia takut makan. Nggak boleh. Justru karena dia minum insulin itu harus makan. Ya, harus diajarkan. Jangan sampai pasien meninggal karena hipoglikemi karena nggak tahu bahwa setelah minum insulin itu harus sebelum minum insulin, disuntik insulin itu harus makan dulu. Ya, kalau hipertensi diajarkan tanda-tanda hipertensi. Ya. Diajarkan kalau melaporkan apakah nyeri berkurang atau tidak setelah pemberian analgesik. Sehingga perawat menjadi garda terdepan apabila terjadi kesalahan pemberian obat. Tujuannya perawat untuk meningkatkan pengetahuan dalam obat-obatan dan menghindari yang bisa meningkatkan risiko kesalahan obat dan melakukan tindakan pencegahan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita lanjut praktikum. Kita praktikumnya apa, Dek? Surveillance VIP dan HAP, Nus. IAD apa HAP? Di sini HAP, Nus. Mari. Langsung mengerjakan saja ya. Nanti kita bahas bersama-sama. Praktikum hari ini very short aja, nggak apa-apa. Ini anggap saja yang VAP ya. Sudah? Boleh difoto. Nanti digunakan. Sudah? Oke, slide kedua. Sudah? Sudah, Nus. Oke. Pertanyaannya jadi dua karena kita VAP juga. Hitunglah incidence rate IAD dan VAP. Silakan dikerjakan. Nanti saya tunjuk untuk presentasi ya.
Boleh dikerjakan di PPT saja. Boleh semua individu harus mengerjakan ini ya. Tidak kelompok individu. Saya beri waktu 15 menit cukup. Mungkin 20, Nas. Ya, wis 20. Terima kasih, Nas.
Yang dihitung VAP-nya saja ya. IAD nggak usah, ternyata IAD dengan Pak Toro ya.
Oh, kalau mau berdiskusi di kelas ngerame nggak apa-apa. Monggo silahkan. Di chat juga nggak apa-apa.
Oke, silahkan. eh Faza Maksalinia. Dipresentasikan hasil hitungannya. Penggunaan ventilator itu maksudnya kalau penggunaan ventilator nggak ada ketentuan untuk penggunaan ventilator. Maksudnya 48 jam itu dia itu eh jika lagi pas lah tidak terhitung. Nggak tetap dihitung, jumlah harinya tetap dihitung. Tidak ada ketentuannya itu. Maksudnya kalau dia infeksinya timbul sebelum 48 jam, itu tidak terhitung dia pasien infeksi VAP. Ya. Mm-mm. Faza mana Faza? Ayo silahkan share screen. Saya nanti tambahkan sedikit ya tentang audit untuk kewaspadaan standar. Hmm. Ayo Faza. Faza. Faza, suaranya tidak masuk. Tidak terdengar. Di share screen aja hasilnya kerjaanmu Faza. Hmm. Faza, kok lama ya? Saya jam 9 ada ngajar deh. Ayo agak cepat. Agak cepat. Faza, ayo.
Faza tidak masuk gambarnya. Udah stop share screen aja Faza. Udah lama sekali Bu Evi nanti harus ngajar S2. Ayo cepetan. Udah stop share screen aja. Be quick. Baik, Nurse. Lama sekali. Rizwa Yunistia. Baik, Nurse, izin saya. Udah. Jadi ini Nurse untuk data pasiennya. Terus totalnya itu 43 hari yang pakai ventilator. Kemudian dihitung dulu jumlah yang kena VAP-nya 2 pasien, yaitu pasien A dan pasien Bentar. B. Yang lain bisa melihat share screen-nya? Belum, Nurse. Belum. Faza masih Sudah, share Nurse. screen-nya. Saya sudah, Nurse. Kenapa dia ininya? Di sini sudah, Nurse. Sudah terlihat, Nurse. Sudah terlihat, Nurse. Oke, udah, yuk. Total Eh, ventilator berapa? Yang pakai total harinya itu 43 hari. Hmm, Terus yang kena VAP itu 2 pasien, pasien A dan pasien B. good. Terus ini rumusnya, terus tinggal 2/43 dikali 1000 dapat 46,51 per mil. Per 1000. Oh iya, per 1000. Per 1000 namanya. Iya. Ya. Oke, yang Ya. lainnya sama? Sama, Nurse. Jadi nanti dilihatnya seperti itu ya untuk ininya. Sekarang oke. Saya gantian ada tadi satu yang belum saya share untuk ke audit mutu. Sebentar. Oke. Sudah terlihat? Ini saya menyampaikan materi dari Perdalin ya. Nah, jadi tadi ada surveillance mengawasi tentang FAB, IDO, kemudian ISK, kemudian IAD. Ya, tadi saya tambahkan flebitis juga nanti saya share lagi. Ya, untuk tugas dari PPI salah satunya adalah untuk melakukan audit tentang semua kegiatan PPI. Audit itu apa ya? Sidak. Nah, sidak diperiksa ya, intinya sidak ya. Pengertian audit apa, tujuan, tahapannya, pelaksanaan audit dan penyusunan laporan audit ya. Oke. Biasanya untuk audit ini dilihat dari untuk audit HAIS-nya, kemudian program pengendalian dan pencegahan dan pengendalian infeksi. Jadi salah satu programnya itu adalah di audit. Jadi merupakan proses sistematis yang terdokumentasi untuk memperoleh bukti audit dan evaluasinya secara objektif untuk menentukan sejauh mana kriteria standarnya dipenuhi, kriteria auditnya dipenuhi, ya. Dilengkapi dengan bukti audit, rekaman, pernyataan mengenai fakta dan informasi lain. Kriteria audit, perangkat kebijakan harus punya SOP-nya, pedomannya dan persyaratannya. Nah, jenis audit macam-macam ya. Ada audit keuangan, audit kepatuhan, audit kinerja, dan audit operasional. Kalau kepatuhan sesuai dengan SOP atau tidak. Audit kinerja, ya lihat dari kinerjanya, mutunya, perawatnya responsif atau tidak, perawatnya rajin atau tidak, perawatnya pinter atau tidak. Audit operasional, untuk mengevaluasi efisiensi, efektivitas dari operasional kegiatan di rumah sakit. Nah, intinya tujuan audit itu apa toh? Audit itu intinya sidak ya.
melihatkan memastikan apakah semua komponen program PPI itu secara konsisten dilaksanakan sesuai dengan standar. Nah, meningkatkan kepatuhan petugas, mencapai tujuan program risk management, dan meningkatkan kualitas PPI dan mutu rumah sakitnya untuk mencapai keselamatan pasien. Prinsip audit ada kode etik, ya, dapat dipercaya, punya integritas, dapat menjaga kerahasiaan, ya, tidak digembar-gemborkan, ya. Profesional, tanggung jawab akan tugas, independen, tidak berpihak. Misalnya Bu Evi dari unit bedah gitu, saya jadi auditornya, saya membela yang bedah, itu tidak boleh, ya. Berbasis bukti, ada verifikasinya, ada buktinya, ada dokumentasi, penyajiannya objektif, benar, dan akurat. Nah, audit kewaspadaan standar, bagaimana penerapannya? Nah, tadi kemarin Bu Evi menjelaskan kewaspadaan standar kan banyak ya, kebersihan cuci tangan, penggunaan APD, limbah, lingkungan, penyuntikan yang aman, kebersihan pernafasan, etika batuk, ya, umbal fungsi, peralatan perawatan pasien, sampai linen, kesehatan karyawan dan penempatan pasien, itu semuanya diperiksa. Ya, mulai audit itu ada perencanaan audit, pelaksanaan audit dan pelaporan serta tindak lanjut. Jadi dirancanakan dulu yang dia audit apa, baru dilakukan pelaksanaannya, ya. Kemudian baru dilaporkan, ya. Perencanaan audit, menyusun jadwal audit, kapan auditnya, ruang lingkupnya apa, mau kewaspadaan standar mana yang mau diaudit, ya. Apakah hand hygiene apa gimana? Auditor menginformasikan jadwal pelaksanaan audit ke audite, persiapan auditnya harus ada tools-nya, harus ada SOP-nya. Ya, uji coba tools-nya sudah ada alat bantu rekamnya juga harus direkam. Program audit, ya, meliputi tujuan audit dan cakupan audit. Metodologinya pakai checklist, ya, dilakukan observasi. Kemudian prosedurnya audit seperti apa? Teknik sampling, biasanya di random. Misalnya unit bedah ruang apa sama apa, itu di random. Ya, probability sampling. Ya. Ada kesalahan sampling, kalau ada kesalahan sampling bagaimana mengatasinya, ya. Nah, tim audit harus punya pemahaman yang sama dan kompetensi yang sama. Jadwal audit, kemudian dilakukan rencana komunikasi. Penyusunan tools audit bisa menggunakan referensi dari daerah, referensi dari Kemenkes secara internasional, atau referensi dari WHO yang internasional. Ada literatur dan PPI, kebijakan PPI, pedoman PPI, SOP PPI, harus ada toolsnya. Menentukan scoring dan kategori. Jumlah total jawaban iya dibagi jumlah total jawaban tidak kali 100%. Ini kategori kepatuhan. Ini misalnya, ya, misalnya. Kalau di bawah 60 itu tidak patuh, 60-75 kepatuhan rendah, 76-84% kepatuhan sedang, lebih dari 85% kepatuhan tinggi. Pelaksanaan dilakukan oleh tim yang kompeten, biasanya dari Komite PPI atau IPCN yang sudah melakukan atau mendapatkan pelatihan, ya. Dilaksanakan secara periodik, ya, selama jam sibuk biasanya. Jadi kalau datang mau lihat hand hygiene pada saat jam-jam sibuk, jangan jam-jam 11 itu sudah selesai. Jam-jam sibuk itu ya waktunya injeksi, waktunya rawat luka itu di sana. Tidak boleh pengamatan, tidak boleh mengganggu pelayanan. Ya nggak boleh kayak sidak yang kayak pejabat-pejabat sekarang, ya, yang melakukan sidak tiba-tiba rame kayak gitu, itu mengganggu pelayanan malah, ya. Bagaimana dilaksanakannya bila tidak tersedia sesuai indikator atau tidak, ya. Frekuensi observasi biasanya dilakukan 3 bulan sekali di setiap area. Observasi periodenya 15-30 menit untuk melihat observasi. Konfirmasikan kepada auditi. Auditi itu yang diaudit sebagai bukti setuju tentang fakta yang ditemukan. Contoh, dia mau lihat benar obat, ya, misalnya penyuntikan yang benar misalnya. Nah, ternyata ketika dilakukan pengamatan itu direkam, ya, direkam, terus misalnya yang di audit itu tidak terima, maka kita tunjukkan bukti rekaman. Setuju apa enggak? Kalau kamu salah, ya.
Kalau setuju, ya ini harus setuju karena sudah ada buktinya. Kalau memang buktinya tidak akurat, tidak setuju, nggak masalah ya. Pengamatan tambahan mungkin dilakukan pada wabah transmisi silang dari multi drug resistant atau MDRO, multi drug resistant. Ya. Nah, metode pelaksanaannya macam-macam. Ada review dokumen, dilihat dokumen rekam medisnya pasien. Ya, ada wawancara staf, ditanyain stafnya. Observasi tadi pengamatan ya, dilihat berdasarkan SOP-nya. Nah, pengolahan analisa data itu secara manual, program sistem dia pakai program sistem sendiri. Nah, penyajian datanya dalam bentuk teks, tabel, atau grafik sama dengan surveillance tadi. Penyampaian datanya bentuk tabel, teks, dan grafik. Contoh, hasil audit kepatuhan kebersihan cuci tangan di triwulan 1 tahun 2022 adalah sebesar 70%, di mana standar yang ditentukan adalah 85%. Ini menggambarkan bahwa petugas dalam kondisi kurang patuh. Jadi rumah sakit punya standar kepatuhan cuci tangan berapa? 80%. Ternyata di ruangan itu cuma 70%. Berarti dia tidak sesuai dengan kepatuhan yang standar. Maka dilihat apa sebabnya. Misalnya, petugas belum memahami pentingnya pelaksanaan kepatuhan cuci tangan. Tidak titik-titik fasilitas kebersihan tangan rusak, misalnya tempat cuci tangan rusak, tidak ada hand rub, gimana dia bisa patuh cuci tangan kalau hand rubnya tidak tersedia di semua bed pasien. Kesadaran staf tidak sadar untuk cuci tangan, ya. Prinsip laporan audit, laporan harus memuat pernyataan dan pernyataan pendapat, ya, ada faktanya, ada buktinya, ya, menjelaskan hasil auditnya, metodenya bagaimana, hasilnya bagaimana, rekomendasi dari hasil yang ditemukan tadi apa, hasil sidak tadi loh, ya, hasil audit dapat digunakan sebagai bahan perbaikan institusi, ya, memudahkan tindak lanjut dan menentukan program perbaikan yang perlu dilakukan oleh manajemen rumah sakit. Isi laporan biasanya terdiri dari identifikasi laporan, maksud tujuan dan ruang lingkup audit, rencana program audit, identifikasi dokumen referensi, ringkasan temuan atau hasil audit, dan pengamatan yang tidak sesuai dan bukti pendukungnya. Ini contoh rencana tindak lanjut perbaikan ya. Plannya upaya perbaikan dilakukan dalam bentuk kegiatan, pendidikan, pelatihan, dan kegiatan. Ya, mempelajari outcome. Misalnya, actionnya melakukan pemantauan hand hygiene. Ini hand hygiene, HH itu hand hygiene ya. Secara periodik memberikan pelatihan HH secara berkala. Saya berencanakan meningkatkan pemahaman pentingnya kepatuhan HH. Dunia melakukan edukasi, studinya diberikan pelatihan HH secara peningkatan untuk meningkatkan kepatuhannya. Ya. Namanya action plan do study. Nah, rencana tindak lanjut audit kepatuhan cuci tangan, kebersihan tangan adalah petugas belum paham. Misalnya, masalahnya karena petugas belum paham tentang pentingnya cuci tangan. Analisisnya, edukasi terkait kebersihan cuci tangan belum tersampaikan dengan baik. Maka program atau strategi yang mau dilaksanakan adalah edukasi. Pelaksanaannya bagaimana? Kolaborasi dengan diklat rumah sakit untuk melakukan pelatihan, bekerja sama dengan UB misalnya yang membuat pengmas untuk pelatihan cuci tangan. Siapa PIC-nya? Person in charge-nya adalah IPCN, dievaluasi setelah 1 bulan. Nah, ini contoh tools-nya untuk audit cuci tangan. Nanti akan belajar di praktikum audit cuci tangan sendiri ya. Nah, ini saya harus ini enggak ya? Nah, oke, sekalian saya ajarkan audit cuci tangan. Jadi untuk audit cuci tangan, hand hygiene action. Jadi, bentar. Hand hygiene action itu dia berapa opportunity. Jadi sebentar. Saya ini kan. Nah, bentar. Nah, ini satu lajur, ini ada 4 lajur ya teman-teman. Bentar, saya tak pakai kompandian. Nah, ini ada 4 lajur ini ya. 1, 2,
3, 4. Nah, satu lajur ini untuk profesi kategori. Misalnya ini punya perawat, ini dokter, ini ahli gizi, ini farmasi misalnya. Nah, pengamatannya dilakukan dia before after. Jadi 1 kali opportunity. Jadi dilakukan 8 opportunity atau 10 opportunity. Biasanya ini 8. Nah, nanti ketika misalnya dia masuk berapa, jadi dia hand rub sama cuci tangan sama saja, ya. Ya, yang dihitung jumlah hand rub-nya berapa per jumlah opportunity-nya, ya. Misalnya di opportunity before after. Nah, ini dicentang. Nah, ini before ke pasien, ini dia cuci tangan. Before aseptik dia cuci tangan. Bisa dia tidak cuci tangan, ya. After dengan pasien surrounding after setelah dia dengan pasien, setelah tindakan misalnya dia cuci tangan, dihitung cuci tangan, ya. Kalau dia hand rub saja ya nggak apa-apa, hand wash ya nggak apa-apa. Yang penting ada hand rub atau hand wash. Nah, nanti total hygiene-nya dilihat itu 3, ada berapa opportunity? Ada 4 opportunity. Yang dicentang berapa? 1, 2, 3. Yang ada dia hand rub atau hand wash, ya. Yang 1 tidak hand wash, maka dia miss di sini. Maka kepatuhan cuci tangannya adalah 3/4 kali 100. Hasilnya adalah 75%. Kepatuhan cuci tangannya adalah 75%. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan untuk kepatuhan cuci tangan? Tidak ada? Oke, jadi hitungannya bukan per 1 orang ya, tapi per profesi ya. Misalnya reka bulanan, pasang infus perawat A, opportunity 1 sebelum pasien dia hand rub. Momen kedua dia opportunity 1 hand rub juga dan seterusnya. Dia pasang infus untuk perawat A, kepatuhannya adalah 1, 2, 3, 4, 5, dia hand rub semuanya. Nggak ada yang miss misalnya. Opportunity-nya ada 4, yang hand rub ada opportunity-nya ada 5, yang hand rub ada 4, berarti 80%. Nah, nanti perawat-perawat mengunjungi pasien dan sebagainya nanti ditambahkan. Sehingga rata-ratanya berapa persen di sini. Itu ya. Nah, hasil audit kepatuhan cuci tangan di ruang A misalnya bulan Agustus tahun 2022. Pencapaiannya 72%, tadi ya, standar mutunya 85%, berarti tidak tercapai. Ya, pencapaian sudah 100%, standar mutunya sekian ya. Dilihat kalau birunya lebih tinggi daripada merah, berarti dia tercapai. Nah, penggunaan APD ini adalah tools untuk audit penggunaan APD. Misalnya pasang infus. Pasang infus yang harus dipakai apa? Sarung tangan bersih misalnya. Oke. Pasang urin kateter, sarung tangan steril sudah betul ya. Hekting rawat luka, bersih, steril, bentuk apron dan masker misalnya. Pembedahan di OK butuh sarung tangan steril, kemudian apron gaun steril, masker bedah, ditambah topi, ditambah kacamata, tambah Google, kacamata Google dan sepatu boot misalnya. Nah, ini bisa dilihat bentar ya. Menolong persalinan yang dibuat apa aja. Nah, form penggunaan audit petugas A pasang infus, sarung tangan APD-nya sarung tangan bersih. Kepatuhan dia sudah betul. Auditornya siapa, keterangannya bagaimana. Jumlah yang iya dibagi jumlah iya dan tidak semua yang diaudit kali 100%. Audit pengolahan limbah, ini ada tempat sampah infeksius,
ada atau tidak? Ada sampah non-infeksius, ada atau tidak? Safety box, ada atau tidak? Sampah dibuang ketika 3/4 penuh. Karena ini adalah yang kemarin Bu Evi terangkan ketika di kewaspadaan standar ya, pembuangan sampah sesuai dengan jenisnya, pembuangan sampah tidak boleh dituang, ya, akan tetapi diikat di ujung pembuangan sampah, dibuang bersama dengan pembuang sampah, tidak ada sampah yang berceceran ya. Pengambilan sampah dilakukan 3 hari. Nah, ini dilakukan atau tidak, totalnya berapa? Per 100 berapa persen. Nah, pengolahan limbah di setiap ruangan. Penyuntikan aman. Kemarin single syringe, single dosis, single needle. Melakukan identifikasi pasien, identifikasi obat, kebersihan cuci tangan. Nah, ini toolsnya sayang untuk dilakukan atau tidak. Nanti dilihat kepatuhannya. Sehingga untuk program pengawasan yang kuat terhadap kepatuhan penerapan PPI penting harus dilakukan pengawasan atau audit atau sidak, sehingga itu harus tetap dilakukan oleh komite yang PPI ya untuk melihat pencapaian pelaksanaan kewaspadaan standar di semua ruangan rawat. Begitu, ada yang ditanyakan? Nanti praktikumnya ada hand hygiene. Ada nggak? PJ-nya siapa? Dek, PJ-nya di RPS ada praktikum hand hygiene sama siapa? Sebentar. Hand hygiene. Izin menjawab, Nurse. Kemarin waktu TM5 itu seharusnya ada praktik, tapi karena sama Nursekus, tapi karena online jadinya disuruh buat video. Ada hand hygiene, terus APD, dan lain-lain gitu, Nurse. Oke. Tadi untuk mengukur kepatuhan cuci tangan, sudah diajarin belum sama Pak Toro? Ada, udah belum ya? Belum, Nurse. Belum. Saya tak ajari sekalian. Semoga nutut ya. Saya. Hand hygiene, dokumen audit, hand hygiene. Audit cuci tangan. Nanti tak share sekalian ya. Aku takut ya. Dek, ini nanti akan masuk ke ujian praktikum ya, hati-hati. Nah, intinya langsung saja ya, saya praktiknya aja. Hasil audit nanti, bagaimana audit cuci tangan. Jadi, kita kan tahu ada 5 momen ya. Sebelum ke pasien, sebelum prosedur aseptif, kemudian setelah cairan pasien, menyentuh cairan pasien, setelah menyentuh pasien, dan setelah menyentuh lingkungan sekitar pasien. Ya. Kemudian, nah ini possible cross contamination itu ini ya, untuk pasien. Nah, ada clean site, ada body fluid site ya, healthcare zone-nya itu seperti itu. Nah, pasien zone itu asumsinya pasien itu memiliki banyak bakteri ya. Ada critical site, biasanya clean site ya, critical site body fluid ya. Ada body fluid site. Ini zona pasien ya. Kalau zona pasien ini ya. Ini 1, 2 ya. 3 4 5 ya. Nah, optimalnya at the point of care dia harus cuci tangan. Nah, hand hygiene-nya macam-macam nanti. Nah, ini kita masuk ke formulir audit ya.
Jadi kata Bu Evi tadi ada kolomnya ini nanti diisi fasilitas itu rumah sakit mana, servis yang diberikan apa, jenis ruangannya ruangan bedah, medical atau pediatrik ya, departemennya apa, negara mana ya. Nah, kemudian konsep untuk audit aktivitas pelayanan kesehatan indikasi. Satu kontak itu satu indikasi. Kontak 1 itu indikasi, kontak 2 indikasi, kontak 3 indikasi ya. Jadi indikasi itu alasan mengapa cuci tangan diperlukan. Nah, opportunity waktu di mana cuci tangan diperlukan selama pelayanan untuk mencegah penularan kuman. Jadi cuci tangan harus dilakukan setiap kesempatan. Nah, observation point of view. Opportunity adalah berapa kali cuci tangan diperlukan. Indikasi adalah alasan untuk cuci tangan. Ini ya indikasi. Kemudian minimal satu indikasi menciptakan satu opportunity. Jadi kalau Anda lihat perawat masuk ke pasien itu sudah satu indikasi. Cuman masuk terus kok pegang bednya pasien itu sudah satu indikasi dan bisa meng-create satu opportunity. Beberapa indikasi dapat menjadi satu opportunity. Misalnya sekali pasien mau ganti infusnya pasien, perawat mau ganti infusnya pasien. Nah, itu nanti akan ada beberapa indikasi. Nah, ini after. Misalnya, 2 indikasi dalam opportunity. Sebelum ke pasien, setelah menyentuh pasien. Poin-poin penting untuk auditor cuci tangan. Ya, bisa jadi satu opportunity itu beberapa kali indikasi. Nah, semua komunikasi indikasi double, triple, quadruple dapat diamati. Kecuali satu, indikasi sudah kontak dengan pasien dan setelah kontak dengan lingkungan pasien tidak dapat dijadikan opportunity yang sama. After menyentuh pasien sama after menyentuh lingkungan pasien itu tidak boleh jadi satu indikasi. Jadi masukkan ke opportunity yang berbeda. Taruh di bagian belakangnya. Nah, kalau 3 Nah, kalau 3-nya before, aseptic, sama after pasien ini boleh 3 ini. Tapi kalau after pasien ke pasien, sama after pasien surrounding, lingkungan pasien, itu tidak boleh jadi satu. Berarti kalau seperti ini apa? Dimasukkan ke opportunity berikutnya, bawahnya. Ya. Terus, nah, observer point of view. Auditor harus mendeteksi setidaknya satu indikasi untuk menghitung satu opportunity. Beberapa indikasi secara bersamaan dan dijadikan satu opportunity boleh. Cuci tangan harus dilakukan sesuai dengan opportunity yang dihitung. Tindakan cuci tangan bisa dengan hand rub atau air mengalir. Jadi mau hand rub, mau air mengalir itu termasuk hand hygiene. Ya, jika tidak dilakukan secara indikasi harus dicatat sebagai tidak. Kalau cuci tangannya tidak menggunakan 6 langkah cuci tangan, dihitung sebagai tidak. Tidak sesuai dengan, tidak dilakukan dengan ininya. Ya. Tapi biasanya tetap dihitung cuci tangan. Ada beberapa yang dia sedikit lus. Tapi harusnya itu 6 langkah cuci tangan itu harus benar. Ya. Satu tindakan cuci tangan yang diamati tidak sesuai dengan indikasi yang sebenarnya, tidak boleh dicatat. Ya. Jumlah HR dan HW yang dilakukan per jumlah opportunity kali 100. Ini contoh. Kalau seperti ini berarti berapa? 1 hand hygiene per 2 indication, tidak ada indication ya. Tidak, ini salah ya. Perhitungan seperti ini yang salah ya. Per opportunity tidak indikasi ya. Nah, kalau seperti ini boleh before, after,
satu hand hygiene per satu opportunity. Ya, jadi meskipun yang indikasi yang dicoret ada 2, tapi opportunity-nya 1, berarti per satu opportunity. Nanti kalau Anda yang mau ngambil skripsi terkait dengan cuci tangan, hubungan kepatuhan cuci tangan dengan tingkat flebitis di ruangan misalnya, ya boleh. Ini kepatuhan cuci tangannya menggunakan instrumen ini, ya. Setiap kolom diisi untuk kategori profesi, jumlah orang yang diaudit pada kolom di bagian jumlah, ditulis di bagian jumlah. N, ditulis di N itu berapa orang yang di ini. Ya, namun demikian beberapa petugas dapat diamati pada waktu yang sama ketika mereka bekerja dengan pasien yang sama atau di ruangan yang sama. Namun demikian hal ini tidak dianjurkan secara bersamaan mengamati 3 petugas misalnya dalam satu intensive care unit mengamati 1-2 petugas sekaligus boleh tapi tidak disarankan. Ya. Oke. Setiap baris kolom dari kolom ditujukan untuk satu opportunity sesuai dengan indikasi. Ada 5 indikasi. Artinya tidak ada item yang eksklusif. Jika beberapa indikasi berlaku untuk satu kesempatan, mereka semua harus ditandai. Artinya tindakan cuci tangan, kalau 0 itu artinya tidak dilakukan. Kalau kotak berarti dia harus ditandai kalau dia cuci tangan. Contoh, ganti pampers. Jadi ada before pasien, after BFL, body fluid, karena kita mengganti pampers, before dan after pasien, kemudian after body fluid, dan after pasien. Maka yang dilihat indikasinya ada 1, 2, 3, 4. Ya. Ambil TTV, menyentuh pasien sebelum dan sesudah. Sesudah menyentuh pasien harusnya dia cuci tangan. Ada 2 indikasi. Ketika hand hygiene tidak boleh pakai kuku pasangan, tidak boleh pakai gelang, tidak boleh pakai cincin, ya. Ini kalau pakai hand rub, ini kalau pakai hand hygiene. Ternyata lebih efektif pakai hand rub. Jadi pakai hand rub sebenarnya, ya. Nah, suatu momen hand hygiene dapat didokumentasikan jika auditor dapat mengamati petugas secara akurat. Momen telah selesai jika auditor tidak yakin apakah petugas melakukan hand hygiene atau tidak, maka momen tersebut tidak boleh dicatat. Satu-satunya pengecualian adalah ketika petugas diamati memasuki ruangan dan langsung ke pasien. Satu momen selesai ketika tugas pindah dari satu pasien ke pasien lain, dikatakan dia sudah selesai, ya. Kalau ke pasien lain, dia afternya tidak cuci tangan, berarti dia juga tidak hand hygiene. Menyentuh partisi, tirai, dinding multipasien itu sudah masuk juga. Pindah, ya, selesai. Petugas menyentuh pasien lalu melakukan prosedur dan sebaliknya, ya. Suatu momen bisa selesai di area di luar ruangan pasien jika prosedur perawatan pasien belum selesai. Misalnya membawa pispot ke ruangan hand sanitizer itu ke 10 hok misalnya bawa ini, itu dikatakan momennya bisa selesai. Ya. Prinsip berikut harus diperhatikan. Tentukan ruang lingkup pengamatan, kumpulkan minimal data, ya. Minimal harus 200 opportunity per unit. Banyak Bu Evi, ya. Amati aktivitas tenaga kesehatan secara kontak langsung, dokumentasikan, ya.
kategori profesi dan area yang ditetapkan dikumpulkan selama sesi 20 menit kemudian atau sampai 10 menit ya atau lebih lama. Jangan mengamati lebih dari 3 petugas kesehatan secara bersamaan, tidak boleh. Kategorinya ada perawat atau bidan, dokter, petugas kesehatan lainnya, healthcare assistant itu atau pekarya. Setiap kategori dibagi sesuai dengan kebutuhan, misalnya 50% dari tenaga kerja adalah perawat, maka 50% dari kategori profesi harus diamati adalah perawat. Dari 200 pengamatan pasti harus perawat, itu 100 pengamatan. Nah, idealnya perhitungan sampel harus dilakukan pada tahap merancang skema monitoring hand hygiene. Tidak ada bukti jelas ukuran sampel yang ideal. Tapi perkiraan ukuran sampelnya itu 200 opportunity. Ini contoh laporan cuci tangan. Hand hygiene yang dilakukan, total hand hygiene. Nah, ini perawat berapa persen? Berapa jumlah perawat yang diawasi, berapa jumlah tenaga kesehatan yang lain. Ya. Nah, kepatuhan cuci tangan, lihat. Perawat sama bidan itu biasanya lebih tinggi daripada dokter, daripada pekarya, dan lain-lain. Farmasi, ahli gizi. Jumlah opportunity pada setiap indikasi itu dilihat momennya. Jumlah opportunity-nya berapa? Momen 1 berapa opportunity, momen 2 berapa opportunity. Gitu ya. Kepatuhan cuci tangan tiap indikasi. Nah, ini bisa dilihat mana yang paling tidak patuh. Kepatuhannya untuk momen 1 paling rendah, 31. Jumlah opportunity setiap departemen. Jadi ada departemen kandungan, ICU, long term, medical, surgical, anak sendiri-sendiri ya. Nih, kepatuhan cuci tangan setiap departemen atau setiap ruangan. Hand rubbing versus hand washing berapa? Hand washingnya biasanya lebih kecil. Kenapa? Karena wastafelnya biasanya jauh, adanya banyak hand rub. Kemudian kesimpulan dan rekomendasi diberikan sendiri. Oke. Mungkin itu saja. Ada yang mau ditanyakan bagaimana audit cuci tangan? Evi, saya izin bertanya. Ye, monggo. Tadi kalau ada perhitungan terkait dengan audit cuci tangannya itu kan jumlah action dibagi opportunity kali 100% gitu ya Bu Evi. Ye. Sedangkan kalau hand hygiene atau hand rub itu kan ada 5 momen. Indikasinya itu ada 5 momen gitu. Apakah ada hitung-hitungan terkait dengan penghitungan setiap momen itu? Momen 1 bisa dikatakan lebih rendah atau lebih tinggi daripada momen yang 2, 3, 4, 5 itu apakah ada hitung-hitungannya ya Bu Evi? Hitung-hitungannya dilihat dari seperti ini, Andre. Ya. Ini tadi, tak kasih langsung contoh aja ya. Nah, misalnya seperti ini. Nah, dilihat, kan sebenarnya yang dihitung itu opportunity-nya, bukan indikasinya ya. Indikasi itu 5 momennya itu. Nah, dari sini dilihat, bisa dilihat before-nya berapa yang dia hand rub before. Kalau before-nya miss, bagaimana berarti berapa yang ini? Bu Evi, bagaimana kalau before-nya miss tapi after pasiennya jadi 1? Kalau menurut saya kalau seperti itu, before pasiennya dijadikan 1 opportunity, after pasiennya dijadikan 1 opportunity. Tuh. Nah, jadi yang dilihat ada hitungannya, dihitung before patient, opportunity yang dengan indikasi before patient itu yang melakukan hand rub atau hand hygiene itu berapa, itu ada hitungannya. Dan itu memang harus dilaporkan, momen berapa, momen keberapa yang kepatuhan cuci tangannya rendah. Iya, ada hitungannya. Hitungannya ya dilihat, dihitung berapa tadi yang before, momen 1 itu berapa yang cuci tangan, nomor 2 berapa yang cuci tangan. Dilihat dari tadi, formnya tadi loh, Andre. Paham, Andre? Jadi tadi kan yang dicentang ini toh. Nah, kayak gini toh. Berarti yang dicentang
after pasien itu dia dicentang cuci tangan. Before pasien tidak dihitung cuci tangan. Berarti ini dia tidak terhitung. Jadi kalau disuruh menghitung ya disuruh aja berapa yang cuci tangan. Dibagi per opportunity-nya. Tuh. Paham, Dre? Bu Evi paham. Tapi misal ada nggak Bu Evi, misal masing-masing indikasi itu kan ada 5 momen ya Bu Evi. Sedangkan kita mungkin mau melihat satu momen aja, misal momen sebelum ke pasien, mau menghitung momen sebelum ke pasien. Kita berarti mengumpulkan data semuanya yang sebelum ke pasien itu, berapa yang melakukan hand hygiene dan berapa yang tidak melakukan hand hygiene. Seperti itu Bu Evi ya. Jadi bisa. Kalau mau fokus ke before-nya bisa. Jadi tapi teruskan. Jadi dalam satu indikasi itu bisa kita pecah-pecah ya Bu Evi ya. Indikasi dipecah-pecah gimana? Opportunity apa indikasi? Indikasi itu kan ada 5 momen ya Bu Evi ya. Ada 5 indikasi. Kita ngomongnya momen itu sekarang sama dengan indikasi. Berarti ada 5 indikasi. Iya, ada 5 indikasi. Kalau misal kita mau fokus ke salah satu indikasi aja itu apakah boleh Bu Evi? Boleh. Tapi sebenarnya untuk pengukuran atau audit hygiene cuci tangan itu, Anda itu nggak bisa mengamati, kalau ngomongin kepatuhan cuci tangan, kecuali kalau kamu ngomongin kepatuhan cuci tangan sebelum menyentuh pasien. Nah, itu sendiri boleh. Khusus untuk ini ya, kepentingan penelitian boleh. Tapi kalau misalnya nanti di rumah sakit, itu nggak bisa disendirikan. Namanya ya satu opportunity harus dihitung semuanya. Minimal satu indikasi bisa meng-create satu opportunity. Ya, jadi kalau untuk kepentingan penelitian monggo silahkan. Tapi sayang, kalau ngomong boleh-boleh, tapi sayang kenapa kita tidak bisa mengamati. Kalau namanya juga opportunity itu kan bisa dalam satu kali jalan itu ada beberapa indikasi yang harus bisa kita hitung. Kalau kita cuma mau fokus ke satu, ya yang indikasi yang lain kan keluar hilang gitu. Oh iya. Ya. Baik Bu Evi. Dengan catatan tadi ya Bu Evi ya, yang after pasien sama after surrounding dengan lingkungan pasien itu nggak boleh dijadikan nggak boleh jadi satu opportunity. Bedakan jadi opportunity yang kedua. Sama ada 2 catatan lagi ya Bu Evi. Berarti catatan yang satunya itu kalau before pasien sama after pasien itu boleh dijadikan opportunity asalkan dari 2 indikasi ini sama-sama melakukan hand hygiene. Tapi kalau tidak melakukan hand hygiene salah satunya, itu harus dijadikan opportunity yang berbeda. Iya. Soalnya nggak bisa karena kamu ngitungnya kan kalau centang sendiri, nggak bisa centang jadi satu. Oke, terima kasih Bu Evi. Oke. Ada lagi? Nanti saya upload sekalian ya di ini. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri untuk praktikum dan kelas hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.